Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Miliandri. Saya adalah FH UBH 18. Baiklah, nah di sini saya akan membahas tentang urusan pemerintahan. Apa sih itu urusan pemerintahan? Nah, saya akan jelaskan sedikit. Urusan pemerintahan adalah salah satu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraannya pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, mensejahterakan masyarakatnya. Nah, oke semua. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi dari urusan pemerintahan itu apa saja sih? Yang pertama itu ada urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga itu adalah urusan pemerintahan umum. Sekarang kita masuk kepada apa sih itu urusan pemerintahan absolut? Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Nah, sekarang sudah pada ngerti kan apa itu arti urusan pemerintahan absolut? Sekarang kita melihat menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut tersebut meliputi 1. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, institusi moneter dan fiskal nasional, terus agama. Udah pada tahu kan? Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut oleh pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pemerintah pusat melaksanakan sendiri, atau yang kedua melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan azas dekonsentrasi. Nah, oke semua. Sekarang kita masuk kepada urusan pemerintahan konkuren. Apa sih itu pemerintahan konkuren? Urusan pemerintahan konkuren adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, kabupaten, atau kota. Urusan pemerintahan konkuren ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, semua sekarang kita akan membahas urusan pemerintahan wajib dulu ya. Apa itu? Adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Terus, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Gitu semua. Nah, sudah pada tahu kan? Sekarang kita melihat apa sih urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut? Adalah yang berkaitan dengan yang pertama itu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Nah, sekarang kita juga melihat apa sih urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Ada yang pertama itu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, penanaman modal, kepemudahan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kriteria urusan konkuren pemerintahan pusat. Yang pertama itu ialah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Urusan yang penggunaannya lintas daerah provinsi. Urusan pemerintahan mengenai manfaat. Urusan pemerintahan penggunaan sumber dayanya serta urusan pemerintah yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Gitu loh. Terus, apa sih kriteria urusan konkuren di daerah provinsi? Kriterianya adalah yang pertama itu adalah urusan pemerintahan yang lokasi lintas daerahnya antara kabupaten dan kota. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya terhadap kabupaten dan kota. Serta urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Gitu loh kalau kriteria urusan provinsi. Nah, pusat udah, provinsi udah. Sekarang kita masuk kepada kriteria urusan konkuren daerah kabupaten atau kota. Yang pertama ialah mengenai urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah, urusan pemerintahan penggunaan dalam daerah, urusan pemerintahan mengenai manfaatnya terhadap kota atau daerah, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota.
Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih penyelenggaraan urusan konkuren daerah provinsi. Yang pertama itu adalah dilakukan dengan sendiri oleh daerah provinsi dengan cara menugasi daerah kabupaten atau kota berdasarkan azas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa. Yang selanjutnya bagaimana sih cara penyelenggaraan urusan konkuren daerah? Yang pertama, sendiri oleh daerah kabupaten atau kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa. Baiklah, sekarang kita masuk kepada urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal tersebut juga diatur di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui Mendagri dan bupati atau wali kota. Nah, baiklah semua, sudah pada ngerti kan mengenai urusan pemerintahan? Sekarang waktunya saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye dari saya, Rizky Miliandri Ramadan Simangunsong. Dadah, dadah semua. Jangan lupa subscribe ya.